Nah, namun kita bisa berpatokan pada ini. Kalau saya melihat mekanismenya saja sudah tahu kemampuannya di mana. Gitu. Meskipun nggak ada tulisannya shock resist, kita bisa banting seperti ini. Nah, seperti itu kita banting. Kekuatannya seperti itu. Jadi itu uji coba shock resist atau kekuatan guncangan. Saat kita berenang kan langsung begini-begini seperti itu. Nah, ini kalau misalkan tak buat 1 hari 1 malam juga tidak apa-apa, sama mekanismenya gitu. Kalau ini kita teman-teman bisa lihat di sini live tidak ada jeda-jedaan, jadi langsung bisa dilihat secara real demonya ini. Kalau misalkan itu debusnya, debus itu mendekati dengan gedebus berarti bohong biasanya. Kalau ini non bohong ya, reality ya. Oke, langsung kita ambil gitu. Kalau di sini saya ada titik saja air masuk berarti tidak bagus, dan saya artinya bukan tidak akurat, feeling saya tidak akurat. Oke guys, di pagi yang gerimis seperti ini masih ada jam tangan untuk diservis. Nah, di sini adalah ada jam Timex dual time ya. Ini strapnya pun juga harus ganti. Ini kayaknya enggak ada masalah ini. Cocok dulu, namun ini ada apa ini pada bagian ini sudah mulai mengelupas ya. Ini kalau tak biarkan seperti ini tuh bagus atau enggak, biarkan aja enggak apa-apa, atau dibuang juga bisa gitu. Oke, langsung saja kita perbaiki. Nah, gitu kita cek. Kita cek kerusakannya, kayaknya sih enggak rusak ini. Ingat ya, ini kan memiliki apa itu knop jam tangan dual time yang memiliki knop yang bisa diputar seperti ini gitu. Setelah kita mempelajari ilmu mekanisme, kita tahu bahwa ini memiliki 2 sumber tenaga baterai. Kalau misalkan nggak ada knopnya kayak gini ya, cuma satu baterai besar gitu. Settingnya pun juga menggunakan tombol, tidak menggunakan knop putaran seperti ini. Oke, saya rasa ini tidak ada kendala ini. Kita cek. Nah, ini ada baterainya kayak gini ya. Nah, ini masih bawaan pabrik, masih segel. Nah, itu ini masih segel, masih bawaan pabrik di situ ya. Ini lengket. Coba aku menggunakan baterai ini dulu, bisa enggak ini. Ini yang kecil. Enggak ada kerusakan kayaknya ini, belum ada kerusakan. Dilihat tanda-tandanya itu masih sangat fresh semuanya. Mati ini. Baterainya mungkin belum dicas ya. Cek dulu yang bagian sini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman apa itu jangan mati, itu bisa saja itu baterainya sudah diganti baterai kok masih mati ya gitu. Gunakan baterai yang memiliki indikator yang nyala. Nah, caranya adalah menggunakan ini. Namun ini sudah konslet. Ini sudah konslet, tak buat reparasi kemarin, tak buat uji coba. Nah, ini aku belum menemukan lampunya ini sebagai lampu indikator untuk meledakan baterai. Belum tak servis alatnya. Mudah sebenarnya, nggak usah pakai itu, langsung pakai lampu ini gitu aja bisa. Cara untuk mengetes baterai itu hidup atau mati seperti itu. Nah, ini hidup gak ada kendala, namun di sini analognya tetap mati guys ya. Analognya tetap mati.
kita cek dulu, nggak ada angka kita cek di sini ya, nggak ada angka yang terputus ya. Nah sinilah biar enak. Nah gitu, ini terlihat jelas. Ini stopwatch, ada logonya ya, logo stopwatch itu belakang. Ini AL alarm, Sunday, ini jam utama gitu. Ini tuh enak. Kalau ini nanti itu apa ini? Oh, ini untuk stopwatch kayaknya, ada tulisannya star atau lap, ini biasanya untuk stopwatch. Kita coba. Dia bisa coba yang sini. Oh ini lampu. Oh di sini tuh lampu sebenarnya, ini untuk lampu. Star lab ini untuk lampu. Ya ini itu lampunya tidak ada masalah. Oke, langsung saja kita hidupkan yang bagian analognya ini. Ini tuh memiliki kualitas dan air ya. Jangan tangan berikut nanti kita akan uji coba di air hujan malah gitu, bukan sembarang air. Nah ini kan biasanya aku menggunakan apa itu minyak silikon seperti ini. Nah, minyak silikon seperti ini ya, aku biasanya menggunakan minyak silikon seperti ini, silikon grass atau Roshan ya, Roshan dari silikon grass itu aku menggunakan itu. Namun kali ini aku tidak akan menggunakan itu. Kira-kira bisa enggak gitu. Kira-kira nanti yang terdampak apa dan bagaimana gitu. Jadi kita akan perbaruinya ini, gunakan jarum seperti ini gitu. Kalau misalkan jarum kayak gini itu dinilai kurang bagus ya, teman-teman bisa menggunakan kalter gitu. Fungsinya untuk merobek ini bagian ininya aja seperti ini, set. Nah gitu, tidak perlu dirobek semua, sisakan sedikit seperti ini ya, sisakan sedikit seperti ini guys ya. Nah, gitu. Dingin ini guys. Untuk membuka baterai ini kita bisa juga menggunakan jarum pentol seperti ini gitu. Kalau aku menggunakan apa ini pincet juga bisa, namun diameter pincet itu tidak cocok untuk membuka jarum seperti ini. Nah kita ganti. Nah, di pagi yang dingin ini ya gitu, sambil ngopi ngevis jam tuh enak. Nah kalau ini biasanya kan setelah dikasih baterai ini kan melar ya, yang bagian ininya itu melar. Nanti kita bisa tarik ke sini sedikit, atau kita pasang dulu. Masangnya jangan kebalik seperti ini, yang ada ininya penguncinya itu harus di dalam seperti ini. Kalau kebalik nanti penguncinya lower gitu. Nah seperti ini ya. Nah ini kita bisa tarik lagi penguncinya. Nah, untuk antisipasi supaya. Namun ini kan apa itu, kalau mau yang lebih aman lagi ya kita gunakan apa itu kotek. Gunakan kotek. Sebentar tak cari dulu koteknya di mana ya, aku lupa. Nah ini aku udah dapat kotek in the ganjel ini ya. Ini gabus itu secara mekanisme fungsinya sama seperti kotek buat mengganjal gitu. Oke, lalu di sini kita bisa potong sedikit saja koteknya. Kontak ganjel buat mengganjal, maksudnya itu sebuah pengganjal itu bisa diartikan seperti itu. Nah seperti ini
Ini kalau mau rapi ya dipotong bulat, tapi nggak usah rapi-rapi gitulah gitu. Kita bukan apa, kita tukang servis, bukan cleaning service. Jadi tingkatnya beda, kerapiannya beda. Oke, lalu kita di sini. Nah, ini udah bisa. Oke, kita tanpa apa itu, kita tanpa mengasih silikon gitu. Apakah nanti berdampak saat kita rendam di dalam air gitu. Oke. Ini. Atau kita bisa cek dulu sebelum kita merendam, kita bisa cek dulu. Cek ada kerusakan. Nah, ini juga kita bisa raba menggunakan ini, apa hasilnya. Nah, ini bisa untuk, atau dilepas dulu juga tidak apa-apa. Kalau dilepas aku harus menggunakan cahaya. Cahaya seperti ini. Aku menggunakan cahaya sebagai penerang gitu. Kalau sudah teknik seperti ini itu sudah teknik kelas tinggi ya. Kita membongkar apa itu, melepasnya tanpa membongkar mesin gitu. Sudah teknik kelas tinggi, sudah memiliki pemahaman yang lebih. Oke, kita aduh sebentar, kita belum masuk. Ini aduh salah. Namun selalu ingat, kita kalau misalkan menggunakan teknik ini, itu teknik profesional, itu kalau salah dikit bisa merusak mesin. Kita menggunakan gigi. Aduh, ini lepas lagi guys, sebentar. Sebentar, kita gunakan teknik ini. Nah, ini. Waduh. Lepas lagi, guys. Kita cek dulu, tarik dulu. Oh. Nah, seperti ini guys. Jadi ini teknik kelas tinggi ya. Untuk membukanya kita membutuhkan kejelian khusus tanpa harus membuka mesin seperti ini. Kalau biasanya aku kan sering membuka mesinnya gitu, karena untuk pemahaman tingkat ini mungkin teman-teman belum bisa. Kalau sudah paham dari mekanisme, tentunya seharusnya sudah paham. Itu kalau misalkan kita nggak tahu mana yang harus dipencet, kita tarik saja tuasnya, nanti di situ ada yang bergerak. Nah, di situ kalau sudah ada yang bergerak, di situ ada titiknya, ada titik atau sentral dari titik pusat itu, kita bisa pencet menggunakan jarum yang kecil seperti ini. Gitu, baru kita tarik menggunakan gigi. Soalnya tangan saya dua, yang satu megang jarum, satu megang jam gigi sebagai alternatif tangan ketiga saya. Gitu. Kalau aku menggunakan punya 3 tangan ya tak mainkan semua. Ini kita bisa cek juga yaitu bagian seal pada knop. Nah, ini kita lihat ya ini. Nah, seal pada knop ini gitu ada hasilnya 1. Ini enggak ada, mesti ada problem.
Kalau misalkan masih ragu, sebenarnya itu dirasakan, diputar pun tahu kalau silnya itu masih bagus tidaknya, itu masih tahu. Nah untuk memasukkan kayak gini juga kita kan nggak tahu kalau mesinnya tertutup kayak gini. Kita juga gunakan rasa peraba kita, indera peraba kita gitu. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita tarik gitu, seperti ini. Ingat jangan langsung asal tarik kayak gini ya, nanti dol gitu. Ini tidak apa-apa karena ini memiliki mekanisme atau apa itu ya, fungsi memang basicnya untuk tahan air. Nah, gitu. Kita nanti mencobanya tanpa menggunakan minyak silikon tambahan. Kalau misalkan itu sebenarnya alternatifnya banyak. Kalau teman-teman nggak punya minyak silikon yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman bisa menggunakan apa, banyak seperti minyak apa itu, minyak goreng bisa, oli bisa, stempet, nah kalau itu dalam bahasa mesin, atau paslin, nah itu bisa. Pas itu semacam oli yang kental gitu, memang fungsinya untuk pelumas. Ya, kemarin semua yang menggunakan mesin roda atau gear itu pasti menggunakan apa, oli ya, menggunakan oli. Contohnya motor apa itu, sepeda ontel dan mesin-mesin lainnya. Lalu ini yang jadi pertanyaan gitu. Kemarin saya tanya, mesin jahit menggunakan oli tidak? Dia bilang tidak, ya tetap menggunakan oli. Dia bilang minyak. Lah minyak itu yang juga dinamakan oli. Pada tingkat mesin, nah itu mesin, semua mesin itu memiliki tingkat cair yang berbeda-beda. Nah, tingkat cairnya mesin motor gitu, itu berbeda tingkat cairnya dengan mesin jahit ataupun mesin diesel lainnya, pun juga sama dengan tingkat cairnya mesin mobil. Ada memiliki tingkat kecairan yang berbeda. Yang membedakan seperti itu, yang membedakan adalah tingkat kekentalannya, namun secara mekanisme itu sama. Jadi aku pernah dulu waktu di hutan belantara aku menggunakan motor Fish Air. Nah, motor Fish Air yang motor bebek ada koplingnya itu, menerjang banjir bandang di hutan. Waktu dulu aku kan di Bombana ya, di Barito 1 di Sultra. Saya terjang terus sampai sampai bisa menyeberangi itu banjir ilinya itu, arusnya, maksud saya arusnya itu sangat deras banget, dan saya tembus di situ, terjang sambil hujan-hujan terus akhirnya bisa. Namun motornya setelah bisa mati, mogok itu tidak bisa dihidupkan. Sudah nyebrang terus motornya bisa dihidupkan, perjalanan masih jauh. Perjalanan saya itu masih jauh. Ini kita kasih setelah ini ya. Lalu setelah itu saya tap bagian oli ya, kita sama-sama saya juga mekanik mesin dompeng dulu ya, seorang mekanik, atau setelah di sana itu dipanggilnya adalah operator gitu. Saya buka bagian olinya itu kena air sehingga mencampur seperti susu putih ya gitu. Akhirnya saya tap oli itu, lalu di situ kan darurat, tidak ada oli yang khusus untuk motor, adanya oli dompeng, oli mesran itu yang memiliki kekentalan 3 atau 4 kali lipat dari mesin motor, mesin diesel itu. Biasanya mesin mobil, tapi lebih kental lagi kayaknya, karena itu menggunakan dari mesin mesin dompeng atau yang biasa jenis Tianli ya gitu. Itu sekitar 24 PK hingga 32 PK. Akhirnya saya ditolong orang di situ. Kita sama-sama operator, saya dikasih oli ya, oli dari itu yang kental. Dimasukkan motor, apakah bisa berjalan?
andaikan bisa itu sangat berat lah. Terus caranya bagaimana? Kita oplos menggunakan minyak solar sedikit gitu, sehingga tingkat kekentalan itu menjadi mencair sedikit. Nah, jadi kita padukan antara oli yang sangat kental ini, oli mesran, dengan beberapa mili perkiraan itu menggunakan feeling, tidak menggunakan ukuran, menggunakan feeling. Kekentalannya kita sesuaikan dengan oli motor gitu. Akhirnya motor saya bisa jalan sampai tempat tujuan yang berapa kilo, sekitar 5 kiloan. Nah gitu, 5 kiloan jarak tempuhnya segitu. Namun setelah situ lalu motornya saya tap ulang dan mengganti oli yang motor baru. Oke, ini langsung saja sebelum kita pasang strap, langsung kita rendam, kita buktikan ya. Kita buktikan ini sebetulnya tombol-tombolnya apakah berfungsi. Oke, berfungsi sebagaimana fungsinya. Tombol ini juga, untuk tombol ini tidak usah difungsikan, tidak apa-apa gitu. Start atau lap ini biasanya untuk stopwatch seperti ini. Sebentar. Nah ini stopwatchnya yang nggak jalan ini. Sebentar, kita atur dulu stopwatch. Nah ini ada kendala. Oh ini stop. Nah ini lap. Ini stopwatch ya, ini ya. Jadi start. Nah ini kita tombol tengah ini gitu, stop, kembali ke 0 tinggal ini. Kita kembalikan ke 0 dulu. Nah seperti ini ya. Oke, semua tombol sudah berfungsi sebagaimana fungsinya. Yang ini start lap ini bukan untuk lampu. Kalau lampu tulisannya itu LAMP, lamp, itu lamp sama-sama lamp sama lap gitu. Lamp sama lap bacanya. LAMP itu untuk lampu, kalau LAP itu untuk stopwatch gitu ya. Jadi kita secara bahasa juga harus mengetahui karena memiliki fungsional atau tujuan yang berbeda. Hampir sama. Oke, kita buktikan saja, langsung kita rendam tanpa menggunakan tadi ya minyak atau silikon tadi. Nah di depan saya ini ada air hujan gitu, air hujan yang kita bisa lihat. Ini kita akan rendam di situ. Untuk merendam ini tuh tidak boleh asal gini gitu. Itu apa itu? Kalau itu ecek-ecek. Kita sebagai jam tangan ini tuh seharusnya memiliki kekuatan shock resist gitu. Secara mekanisme memiliki shock resist atau kekuatan dari guncangan. Di sini diterangkan tidak ini. Stainless steel back itu berarti artinya bukan stainless, rubber ya. Di sini itu resin nih saya bilang. Wah gitu. Wah terus. Nah, namun kita bisa berpatokan pada ini. Kalau saya melihat mekanismenya saja sudah tahu kemampuannya di mana. Gitu. Meskipun nggak ada tulisannya shock resist, kita bisa banting seperti ini. Nah, seperti itu kita banting. Kekuatannya seperti itu. Jadi itu untuk uji coba shock resist atau kekuatan guncangan. Saat kita berenang kan langsung begini-begini seperti itu. Nah, ini kalau misalkan tak buat 1 hari 1 malam juga tidak apa-apa, sama mekanismenya gitu. Kalau ini kita teman-teman bisa lihat di sini live tidak ada jeda-jedaan, jadi langsung bisa dilihat secara real demonya ini. Kalau misalkan itu debusnya, debus itu mendekati dengan gedebus berarti bohong biasanya. Kalau ini non bohong ya, reality ya. Oke, langsung kita ambil gitu. Kalau di sini saya ada titik saja air masuk berarti tidak bagus, dan saya artinya bukan tidak akurat. Feeling saya tidak akurat. Oke, di sini langsung real kita saksikan di sini ya. Nah, ini fungsinya nyala, set, nah, gitu. Tanpa adanya minyak silikon tambahan dan juga menggunakan benturan, skala benturan yang cukup keras itu tadi ya. Nah ini masih normal dan tidak ada 1 titik air masuk. Oke, kita lanjutkan kembali untuk memasang strap. Oke, setelah kita pasang kameranya gitu, kita pasang lagi kamera ini, kita
ganti strap. Di sini tadi sudah kita lihat dengan seksama, dia memiliki shock resist yang cukup kuat, meskipun di dalam jam tangan ini tidak ada tidak ada keterangan shock resistnya. Namun kita bisa memperkirakan jangkauan dari jam tangan ini memiliki ketahanan berapa, bisa menghitungnya situ setelah feeling itu juga bisa sebenarnya, tanpa harus melihat not yang tertera di sini atau keterangan-keterangan yang tertera di bodi jam tangan ini gitu. Kalau sudah memiliki tingkat pemahaman ini gitu, teman-teman tidak terpaku pada jam tangan. Akhirnya jam tangan bagus jelek tidak terpaku pada itu. Jadi di sini kalau sudah sampai sini, teman-teman bisa membuat jam tangan yang murahan menjadi jam tangan yang diving atau diving itu ya, yang memiliki kemampuan 500 atau 100 meter atau 1000 meter, itu kita bisa membuatnya. Nah, gitu. Tentunya sudah tahu ilmu mekanisme dan logika gitu ya. Di sini sudah benar semua. Ini lalu seni ya, itu ada seninya itu kalau misalkan ini tak hilangkan, itu ergonomis atau enggak, itu seni pada sebuah benda itu ada seni. Oke, langsung kita ganti strapnya dulu guys, langsung to the point, ini tidak ada masalah gitu. Strap seperti ini. Kalau aku pertama dulu waktu mempromosikan jam, mendemokan jam, waktu di swalayan pasar dulu kan masih offline, belum ada online, untuk menarik customer gitu. Jam tangan ini saya lempar ke atas, lalu saya tendang gitu. Jadi kayak menggunakan saya tendang des gitu. Namun tendangnya itu pakai teknik. Kalau nggak pakai teknik ya pecah jamnya. Menggunakan pantulan, seakan-akan kita tendang, kita tahan dulu, saat kita turunkan kaki kita baru naikkan. Nah, seakan-akan kita menendang dengan keras, swat gitu. Orang itu akan tertarik. Jam tangan ini memiliki kuat benturan gitu. Kadang saya benturkan di tembok, namun setelah itu temboknya kita pelajari dulu mekanismenya. Karena temboknya menggunakan tembok papan, dia akan mengeluarkan pantulan seperti perdes. Jadi papan itu triplek, suaranya akan keras duar gitu, namun daya benturnya tidak sekeras itu, tidak sekeras suaranya gitu. Tidak sekeras suaranya. Menggunakan teknik-teknik ilusi seperti itu. Jam tangan tahan banting, langsung kita banting gitu. Dulu seperti itu. Namun setelah masih perjuangan, setelah memiliki banyak customer, demo seperti itu udah gak pernah tak lakukan, udah males gitu, udah males. Nah, ini seperti ini ya, ini udah cukup. Seperti ini. Lalu kembali lagi di sini karena menyangkut
pemasaran, gitu pemasaran kita sudah sebelumnya belajar apa itu hypno selling. Nah, gitu itu yang saya sebutkan tadi termasuk bagian daripada hypno selling. Nah, gitu hypno selling. Jadi hypno selling ini tidak melulu menjual produk kita, ini tidak. Objek yang kita jual ini tidak. Kita menjual apa tadi? Kalau fungsinya kayak gitu, gitu. Karena kita sudah belajar apa tadi, mekanisme, logika, logika termasuk pelajaran lain, kita belajar membaca, mengaplikasikannya, gitu. Berarti apa yang saya jual tadi, produknya atau apanya? Kalau misalkan teman-teman secara memiliki IQ yang standar umum, kita jual adalah produknya, bahwa produknya kuat. Sebenarnya bukan itu. Yang kita jual adalah dalam ilmu pemasaran, kita menjual emosi kita, bukan menjual produk kita. Seperti itu, menjual emosi kita. Jadi orang ini tertarik sebenarnya dari emosi kita, bukan dari produknya, gitu. Kayak dulu waktu merintis, aku menjual dompet kulit ini, dompet kulit. Karena dompet kulit imitasi itu harganya modalnya berapa dulu itu sekitar 10.000. Untuk kulit asli modalnya 7.000, gitu 7.000. Namun kulit limbah. Nah, itu untuk yang sellernya, grosirnya kan nggak tahu, gitu. Kalau itu kulit asli, setelah tak pelajari mekanismenya bahwa ini menggunakan kulit asli. Akhirnya yang aku belanja ya belanja keduanya sebagai apa, perbandingan. Nah, karena seorang apa itu konsumen itu lebih suka ada perbandingannya. Itu sudah watak alami. Kalau itu watak alami manusia, itu perbandingan. Nah, gitu. Lebih suka membandingkan senengannya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke ya kan, gitu. Yang harga 7.000 tadi tak jual harga 55.000, sedangkan harga yang apa? Aku belanja harga 11.000, tak jual dengan harga 20.000. Itu secara mekanisme seperti apa? Karena yang 11.000 ini itu umum di toko-toko, dipajang, umum dipajang. Yang 7.000 juga ada, dipajang juga, gitu, bentuknya bagus, jadi harganya segitu, umum di toko-toko. Itu biasanya kalau aku belanja 10.000 itu di toko-toko umumnya kan 20.000 ya di toko-toko, maka saya jual 15.000, gitu ngalahi. Namun pada produk yang saya jual, yang saya apa itu pula, yang saya ambil dari toko grosir itu 7.000, saya naikkan beberapa kali lipat menjadi 55.000, gitu. Laku yang mana kira-kira? Secara nalar laku yang modalnya 10.000 dijual 15.000 daripada yang 7.000 dijual 55.000, ya kan, gitu. Itu secara kalau kita menjualnya menjual biasa. Namun ketika kita menjual emosi kita, gitu, menjual apa itu karya kita, itu akan nilainya menjadi semakin berlipat ganda. Untuk zaman itu seperti itu. Jadi dompet kulit ini, nah ini ada salah satu contoh yang saya jual dulu. Ini dompet kulit sebenarnya, namun tak buat apa ini udah berapa tahun. Ini modalnya 7.000, tak buat ini. Nah itu jualnya bagaimana? Kita jual menggunakan sistem seperti ini, bakar, gitu, bakar seperti ini, gitu. Lalu pada ini tidak apa-apa. Lalu pada dompet yang 15.000 kita jual, kan umum di toko-toko, secara apa itu logika, image seorang customer ini sudah mengenali produk ini di toko harganya sekian dan memiliki apa itu desain yang bagus daripada yang kita beli 7.000 ini. Namun setelah kita mendemokan kualitasnya ini seperti ini, dibakar tidak apa-apa, customer ini akan memiliki apa, penalaran yang berbeda. Jadi dari desain, tingkat desain ini yang bagus menjadi kita mengalihkan ke tingkat kekuatan yang lebih kuat, seperti itu. Jadi waktu itu aku demo di jalanan seperti itu, tak bakar dan mendapatkan cuan dari ini. Yang harga 10.000 itu hanya untuk formalitas saja, seperti itu. Oke, nantikan teknik-teknik saya tetap di channel Judi Lawali.